Bab 987. Batu apung warna ungu. Erikin juga memperhatikan ke atas, berencana mencatat beberapa poin penting, dan mempersiapkan diri untuk tindak lanjut. Dilihat dari bawah, kecepatan batu apung ini tidak cepat, kelihatannya cukup mudah untuk ditangkap, tapi setelah Yunihu terbang, beberapa batu apung ini sepertinya memiliki spiritualitas sendiri, tidak terduga mempercepat kecepatannya, dan melarikan diri ke segala arah. Lari kemana? Yunihu melesat, mengejar batu apung warna putih itu, tapi tidak ada hasil. Warna putih ini adalah batu apung yang paling umum, tetapi juga sangat sulit untuk ditangkap. Setelah Yunihu mencoba beberapa kali, langsung menyerah. Dia juga tidak bermaksud untuk menangkap sebuah batu putih begitu saja, tadi hanya untuk menilai karakteristik dari batu apung tersebut. Setelah terbang kurang lebih 10 menit, Yunihu menemukan sebuah batu apung warna hijau. Batu ini memang tidak besar, namun sangat cemerlang, dan cukup mencolok di antara banyak titik cahaya. "Ayah, bagaimana dengan ini?" tanya Yunihu. "Boleh. Ini saja," Tetua Hu juga mengangguk. Meskipun semua orang memasuki lembah meteorit dengan metode rahasia, tapi mereka akan diteleportasi keesokan harinya, jadi tidak bisa membuang banyak waktu. Yunihu juga menganggap batu apung warna hijau ini bagus. Dia mengangguk, cahaya menyilaukan di bajunya menyala, menghilang di tempat yang sama untuk sekejap, dan muncul kembali ke tempat di mana batu apung warna hijau itu berada, mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Namun batu apung itu sepertinya memiliki induksi. Saat Yunihu mengulurkan tangannya, dia dengan cepat melarikan diri. "Masih ingin lari? Aku ingin lihat kamu bisa melarikan diri kemana." Yunihu juga melesat, mengejar batu apung tersebut, pada saat yang sama memainkan berbagai macam ilmu sihir, untuk mengganggu pergerakan benda tersebut. Sekitar setengah jam kemudian, Yunihu akhirnya meraih batu apung ini, dan membungkusnya dengan reiki. Di saat yang sama keringatnya bercucuran, terengah-engah karena kelelahan. Jelas itu tidak mudah. "Bagus." Ketika meraih batu apung ini, Tetua Hu mengangguk sambil tersenyum. Erikin memperhatikan, saat Yunihu mengejar batu apung untuk waktu yang lama, di luar batu warna hijau ini, cahaya asli warna hijaunya yang kuat telah banyak meredup, jelas karena terkonsumsi saat terbang. Tampaknya tidak hanya perlu menangkap batu apung, tetapi kecepatan juga harus cepat, Erikin sambil berpikir. Setelah waktu itu, Li Jack dan Rini Zong beraksi satu persatu. Rini Zong menangkap batu apung warna biru, dan Li Jack mengambil batu apung besar warna putih. Adapun batu apung warna ungu yang dikatakan Tetua Hu, belum pernah melihatnya. "Erikin, kamu juga harus perhatikan, lembah ini agak aneh. Setelah terbang ke udara, konsumsi kita lebih besar daripada di luar." Rini Zong mengingatkannya, melalui transmisi suara. Erikin mengangguk, sekarang mereka bertiga telah mendapatkan batu apung, semua melihat dirinya. Dengan lompatan, Erikin terbang ke udara. Ruang di lembah itu tidak kecil. Erikin memilih arah sesuka hati, kemanapun dia pergi, batu apung itu seperti magnet yang menolaknya, dengan cepat menjauh darinya. Tapi Erikin juga tidak tertarik dengan batu apung biasa ini. Kapal terbang ajaib hanya membutuhkan sebuah batu apung, jadi tentunya dia akan menemukan yang terbaik. Ukurannya harus besar, warnanya harus sejarang mungkin, dan harus ditangkap dengan secepat kilat, agar auranya tidak boleh terbuang sia-sia. Ketika Erikin berpikir tentang itu, tatapannya berubah-ubah seperti elang. "Ini lumayan." Erikin memperhatikan bahwa salah satu batu apung dipenuhi dengan cahaya merah terang, sedang terbang secara acak tidak jauh dari sana. "Tangkap yang ini dulu." Erikin dengan cepat menenangkan pikirannya, dan menuju titik cahaya warna merah. Batu apung warna merah melihat Erikin terbang mendekat, dan pergi melarikan diri dengan cepat, kecepatannya jauh lebih cepat dari ketiga sebelumnya.
Teknik busur menembak matahari. Erikin tiba-tiba berhenti dan mengulurkan tangan untuk meraih busur hitam. Tali busur panjang ini awalnya rusak di arena percobaan, namun dalam beberapa hari ini, si penempa besi sudah membantunya memperkuat kembali tali busur tersebut. Kemudian di lengan Erikin, beberapa segel kuno Raja Dewa seketika hancur berkeping-keping, dan berubah menjadi energi vitalitas naga panjang, bergegas menuju cahaya merah itu. Ketika Erikin mengamati dari bawah, dia sudah membuat rencana lebih awal. Dia tidak bergerak, dia akan segera berhasil menangkapnya dengan secepat kilat setelah dia bergerak. Setelah beberapa energi vitalitas naga panjang terbang, mereka berubah menjadi sangkar kedap udara, membungkus cahaya merah. Tetapi Erikin tahu bahwa batu apung ini aneh, bahkan jika energi vitalitas tertutup rapat, juga hanya dapat mengurungnya untuk waktu yang singkat. Tapi waktu yang singkat ini sudah cukup. Busur hitam itu ditarik seperti bulan purnama, 19 panah energi vitalitas terkondensasi. Saat Erikin melepaskannya, mereka bergegas keluar. 19 anak panah, aku mau lihat bagaimana kamu bisa bersembunyi. Dalam pandangan Erikin, batu apung itu bergoyang dari sisi ke sisi, mengganggu banyak anak panah yang telah terbang lebih dulu, tetapi pada akhirnya masih tidak dapat mengelak, dan ditembak oleh anak panah tepat di atas batu di lembah, dan tidak bisa membebaskan diri. Berhasil. Senyuman muncul di wajah Erikin, dan sosoknya melesat, meraih cahaya merah. Beberapa orang di lembah juga sedikit terkejut melihat pemandangan ini. Ya Tuhan, batu apung warna merah, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Keberuntungan si marga Cheng ini terlalu bagus, kata Yunihu dengan ketidakpuasan. Dia sudah menangkapnya dalam 1 detik, bahkan jika memberimu kesempatan, kamu juga tidak bisa mendapatkannya. Rini Zong mengejek. Taktik Tuan Cheng ini memang sangat hebat. Li Jack juga mengangguk, tapi benarkah dia hanya seorang master formasi? Kultivasinya terlalu bagus. Mendengar ini, Yunihu juga menggerakkan matanya sedikit, melihat ke belakang Erikin, sambil berpikir. Tidak bisa lari lagi. Erikin tersenyum, meraih panah energi vitalitas, dan dengan kuat menggenggam cahaya merah, dia hendak menoleh ke belakang, tiba-tiba melihat di luar batu apung ini, seperti ada benang sutra yang menarik material batu apung ini, dan ada kilatan sesaat. Apa ini? Erikin mengerutkan kening, dan melihat lagi, tetapi dia tidak bisa menangkap cahaya itu. Tidak mungkin dirinya salah melihat, dan Erikin samar-samar merasa bahwa benang ini mungkin memiliki keterkaitan dengan rahasia batu apung. Dengan gerakan hati, Erikin segera membuka Dark Eye, dan matanya dipenuhi dengan cahaya hitam. Dia mengubah Dark Eye sampai batas maksimal. Pada titik ini, Erikin baru bisa menangkapnya, bahwa memang ada benang yang tampak di atas cahaya merah ini. Salah satu ujungnya ada di dalam batu apung, dan ujung lainnya pergi jauh-jauh, tidak tahu menyebar kemana. Dan ketika batu apung itu ditangkap olehnya, benang itu putus perlahan-lahan. Ada apa di ujung benang sutra yang lain? Erikin menjilat ujung bibirnya, cukup penasaran. Dia ragu-ragu sejenak, melihat bahwa benang sutranya akan segera terputus. Begitu dia melepaskannya, batu apung warna merah itu terbang keluar lagi. Dan sosok Erikin bergerak, mengikuti lintasan benang sutra dan terbang menuju kejauhan. Apa yang dilakukan orang ini, baru saja kehilangan batu apung warna merahnya. Orang-orang di lembah ini semua merasa sedikit terkejut. Mungkin dia tidak puas dengan benda ini, dia masih menginginkan yang lebih baik. Li Jack mencibir, Yunihu, ku dengar manusia cenderung lebih rakus, sekarang kelihatannya memang benar begitu. Takutnya nantinya, tidak mendapatkan yang lebih baik malah kehilangan yang dimiliki, yang warna merah telah hilang, dan tidak akan bisa menangkap batu apung lainnya. Nantinya masih perlu bantuan kita. Pangeran Li,
Bagaimanapun juga dia adalah teman kita, kamu keterlaluan mengatakan seperti itu. Rini Zong tidak bisa tidak menegakkan keadilan untuk Eric Qin. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Li Jack tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.